wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita haturkan kehadiratnya di kesempatan pagi hari ini. Kembali kita bisa melanjutkan kajian fikih bermadhab, dan insya Allah yang akan kita bahas masih membicarakan tentang kaidah dalam mengikuti ulama, bagian yang ketujuh. Di bagian yang ketujuh kita akan membahas tentang perbedaan antara ulama dengan orang yang menisbahkan dirinya kepada agama namun dia bukan ulama. Menisbahkan diri kepada agama dalam arti dia membawa label agama, tapi dia bukan ulama. Sehingga kami kasih judul, tidak semua orang yang bicara agama layak disebut ulama. Tidak semua orang yang bicara masalah agama bisa disebut ulama. Demikian pula, tidak semua yang hafal Al-Quran layak disebut ulama. Termasuk diantaranya adalah para ahli ibadah. Tidak semua yang ahli ibadah merupakan ulama. Ada beberapa dalil yang membedakan antara ulama dengan orang yang menisbahkan diri dalam masalah agama, tapi dia bukan ulama. Membawa label agama, tapi dia bukan ulama. Yang pertama adalah Al-Qurra. Siapakah Al-Qurra? Para penghafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, namun dia bisa jadi nggak paham tentang apa yang dia baca, nggak paham dengan apa yang dia hafalkan, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai ulama, tapi dia disebut sebagai Al-Qurra. Disebutkan dalam sebuah hadis, sayati ala ummati zamanun yaksurul qurra wa yaqillul fuqaha. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana karakter zaman itu yaksurul qurra, qurra'nya banyak, wa yaqillul fuqaha, tapi ulamanya sedikit, wa yuqbadul ilmu, dan ilmu dicabut, wa yaksurul haraj, dan terjadi banyak kekacauan. Hadis Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, namun kata Al-Haythami dalam syaratnya ada Ibnu Lahai'ah, dan Ibnu Lahai'ah termasuk perawi yang dhaif. Dhaifnya dari sisi hafalan. Baik. Dari keterangan ini, salah satu di antara tanda akhir zaman adalah sedikitnya ulama dan banyak orang yang menghafal Al-Quran. Karena itu Syekh Hamud At-Tuwaijiri, beliau pernah menyampaikan sebuah penjelasan. Wa qad dhahara misdaqu hadzal hadits, dan telah terlihat bukti kebenaran hadis ini di zaman kita. Fi zamanina faqallal fuqaha, di mana ulama itu sedikit. Al-arifun, yang mereka paham tentang isi Al-Quran, paham tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa kathural qurra minal kibar was sigar, namun Al-Qurra banyak, para penghafal Quran itu banyak. Minal kibar was sigar, baik di kalangan orang tua maupun di kalangan anak muda. War rijali wan nisa, baik di kalangan lelaki maupun wanita. Bisa babi kathratil madarisi wa intisyariha, disebabkan karena banyaknya madrasah dan tersebarnya sekolah-sekolah Islam. Dan seperti yang kita lihat ya, anak-anak usia berapa, misalnya 18 tahun, lulus SMA, lulus di ma'had tahfidz Quran, setelah lulus SMA dia sudah hafal Quran. Anak-anak di usia yang masih muda tapi dia sudah hafal Quran, namun dia nggak ngerti tentang isinya. Nggak ngerti dalam arti dia nggak paham tentang tafsirnya,
Dia mungkin pernah belajar tafsirnya tapi sebagian kecil. Dan masih banyak bagian dari ayat Al-Quran yang tidak dia ketahui. Baik. Kemudian di sini tolong dicatat ya. Salah satu di antara ciri ulama adalah memiliki hafalan Al-Quran. Namun tidak semua penghafal Al-Quran adalah ulama. Salah satu di antara ciri ulama adalah punya hafalan Al-Quran, tapi tidak semua yang menghafalkan Al-Quran adalah ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma." Coba kita lihat di sini ayat ini. Fi suduri alladzina utul ilma. Allah berfirman di surat Al-Ankabut di ayat 49. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma." Al-Quran merupakan ayat yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilm. Yang tersimpan di dada orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah sebut di dalam ayat ini bahwa salah satu di antara karakter orang-orang yang berilmu adalah dia menyimpan Al-Quran di dadanya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dan tidak ada orang yang melawan ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu surat Al-Ankabut ayat 49. Di surat Al-Ankabut ayat 49, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Ankabut ayat 49, Allah taala menyebutkan bahwa salah satu di antara ciri ulama adalah dia memiliki hafalan Al-Quran, namun tidak semua penghafal Al-Quran disebut ulama. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan ulama dengan penceramah. Tidak semua orang yang pintar berceramah, pintar berbicara di depan umum, dia punya public speaking, bisa disebut ulama, apalagi sebatas pandai membuat jamaah tertawa. Dan secara umum masyarakat paham ini. Gak semua orang yang pintar bicara, pintar menyampaikan sesuatu dalam masalah agama bisa disebut ulama. Apalagi yang hanya sebatas pintar membuat jamaah tertawa. Yang cuman dibumbu-bumbui dikit, pakai dalil, dikasih sedikit pakai muqaddimah. Setelah itu dia ceramah dalam waktu 2 jam, isinya cuman dagelan. Isinya hanya lelucon. Sehingga yang dicari dalam sebuah pengajian adalah lucunya dan bukan ilmunya. Dan pendidikan semacam ini ada di masyarakat kita. Karena itu ketika dalam sebuah forum pengajian, namun yang lebih fokus dicari adalah lucunya dan bukan ilmunya, maka forum pengajian semacam ini tidak akan menghasilkan banyak manfaat selain hanya hiburan bagi para jamaah yang hadir di sana. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hal ini. Beliau mengatakan, "Innakum fi zaman." Kalian saat ini berada di satu waktu, di zaman. "Katsirun fuqaha'uhu." Yang banyak ulamanya. "Qalilun khutaba'uhu." Tapi yang pintar bicara sedikit. Yang ahli ceramah sedikit. "Wa sayati min ba'dikum zaman." Dan akan datang satu zaman setelah kalian. "Qalilun fuqaha'uhu, katsirun khutaba'uhu." Sedikit sekali ulamanya, tapi banyak orang yang pintar ceramah. Sehingga kalau sebatas pintar ceramah dari keterangan Ibnu Mas'ud, ini belum tentu bisa disebut ulama. Karena itu beliau mengatakan, di zaman kita ulama banyak, yang pintar ceramah sedikit.
Besok akan ada zaman di mana yang pintar ceramah banyak, ulamanya dikit. Berarti antara yang pintar ceramah dengan ulama, kata Ibnu Mas'ud, dua hal yang berbeda. Ya. Tadi demikian sangat disayangkan. Ada orang yang belajar retorika atau public speaking agar bisa menjadi penceramah kondang. Sayangnya, bekal pengetahuan agama yang dia miliki tidak diasah secara maksimal. Sehingga dia lebih fokus tentang bagaimana melatih bicara daripada memperbanyak ilmu yang itu menjadi modal utama, materi utama untuk dia bisa menyampaikan kajian. Ada juga sekelompok jamaah yang hobinya berceramah agama dari satu masjid ke masjid yang lain, tetapi mereka tidak pernah belajar agama. Bisa jadi mereka hanya berbekal 1-2 ayat atau menghafal 1-2 hadis, lalu itu dijadikan bahan ceramah dengan penjelasan yang panjang lebar sehingga dominan logika. Satu hadis ya, yang itu kalau dibaca hanya mungkin kurang lebih 3 menit, bahkan nggak sampai, cuman 2 menit. Tapi penjelasannya bisa sampai 1 jam. Sehingga apa yang dia sampaikan itu lebih dominan logika. Az-Zahabi pernah menyebutkan sekelompok orang yang bergaya ahli agama. Bahkan dengan cara menyampaikan hadis dusta. Padahal sejatinya mereka bukan ulama. Beliau mengatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun." Lalu muncul satu generasi setelah wafatnya para ulama. Bi anna qasahum fil ilmi wal amal. Di mana mereka kurang dalam ilmu dan amal. Ilmunya kurang, ibadahnya kurang. Wa talahum qaumun intammu ilal ilmi fil zahir. Mereka mendapatkan perhatian di tengah masyarakat yang secara lahiriah dekat dengan ilmu agama. Walam yutkinu minhu siwa nazarin yasirin awhamu bihi annahum ulama'u fudala. Ya. Tetapi sejatinya mereka tidak paham isinya sedikit pun. Masyarakat menyangka mereka adalah para ulama al-fudala yang memiliki banyak keistimewaan. Sehingga mereka melihat, masyarakat melihat, Masya Allah, ini kalau ceramah pinter, ini kalau menyampaikan dalil seperti ini. Akhirnya masyarakat menganggap dia adalah ulama kibar, padahal dia tidak mutkin dalam masalah ilmu. Baik, ini keterangan Az-Zahabi setelah beliau menyampaikan penjelasan tentang generasi para ulama yang mereka adalah tokoh-tokoh besar dalam Islam yang menyebarkan ilmu agama kepada umat manusia. Selanjutnya, beda antara ulama dengan ahli ibadah. Beda antara ulama dengan ahli ibadah. Bisa jadi seorang ahli ibadah melakukan banyak amal dan ketaatan, tapi mereka bukan ulama. Dan Nabi SAW membedakan antara mereka dengan para ulama. Beliau bersabda, "Wa fadlul alimi 'alal 'abid." Keunggulan ulama dibandingkan ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib, sebagaimana keunggulan bulan dibandingkan seluruh bintang. Sehingga ketika bulan itu purnama, maka seluruh cahaya bintang menjadi tidak nampak karena tertutupi, menjadi tidak dominan karena tertutupi dengan dominannya cahaya bulan. Nabi SAW pernah menyebutkan ciri-ciri Khawarij. Mereka adalah sekelompok orang yang sangat rajin beribadah. Tetapi dengan kebodohannya terhadap ilmu agama, mereka memusuhi generasi ulama yang paling mulia. Di sini ada yang kurang ya. Yang paling mulia, yang paling, bagi Bapak Ibu yang memiliki buku di halaman 110 silakan dikoreksi. Yang paling di sini maksudnya adalah yang paling mulia, yaitu para sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan ciri mereka, ciri para Khawarij.
yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum. Kata Nabi SAW, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka. Jadi ketika beliau menyampaikan ini kepada para sahabat, padahal sahabat Masya Allah ya, Qiyamul Lail itu jadi hobinya. Ibadah itu menjadi kebiasaannya. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau kalian bandingkan diri kalian dengan orang Khawarij, mungkin kalian akan merasa ibadah saya kok sedikit. Kalian akan merasa meremehkan sholat kalian dibandingkan dengan sholatnya orang Khawarij. Yaqra'un al-Quran, tapi mereka membaca Al-Quran, la yujawizu tarakihim, namun Al-Quran itu tidak melebihi tenggorokannya. Sehingga cuma dibaca di lidah, tapi nggak masuk ke batin. Digambarkan Nabi SAW, Al-Quran itu tidak melebihi tenggorokannya. Muttafaqun alaih. Sehingga siapakah ulama itu? Ulama adalah orang yang memahami ilmu agama sesuai sumber yang benar, dengan cara yang benar, serta mereka aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Itulah ulama. Orang yang mempelajari ilmu agama dari sumber yang benar, lalu dia punya pemahaman yang benar, kemudian dia sampaikan kepada umat manusia, dan juga dia turut mengamalkannya. Itulah ulama. Masya Allah. Baik, sehingga di sini jamaah, setiap saya menyebutkan perbedaan ulama dengan selain ulama, perbedaan ulama dengan ahli ibadah, perbedaan ulama dengan para penghafal Quran, perbedaan ulama dengan para penceramah, di masing-masing posisi itu saya sebutkan dalil. Dan ketika saya sebutkan dalil, dalam dalil itu dua istilah tadi ada. Seperti keterangan Ibnu Mas'ud, innakum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian berada di satu zaman, ulamanya banyak, penceramahnya dikit. Berarti ulama dengan penceramah beda. Wa sayati min ba'dikum zamanun, dan akan datang satu zaman di tengah kalian, qalilun fuqaha'uhu, ulamanya dikit, katsirun khutaba'uhu, penceramahnya banyak. Ulamanya dikit, penceramahnya banyak. Berarti antara ulama dengan penceramah dibedakan. Demikian pula yang pertama tadi ya, tentang masalah al-qurra, ya, di mana Nabi SAW dalam hadis itu disebutkan yaksurul qurra wa yakillul fuqaha. Banyak orang yang hafal Quran, tapi ulamanya sedikit. Sehingga dibedakan antara al-qurra dengan al-fuqaha. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana menyikapi tergelincirnya ulama. Siapapun berpeluang untuk mengalami ketergelinciran, termasuk ulama maupun guru kita. Karena tidak ada manusia yang maksum. Tergelincirnya ulama bisa merupakan pendapat yang menyimpang. Bisa juga berupa tindakan maksiat yang menghilangkan wibawanya. Artinya semua bentuk pelanggaran terhadap syariat, ya, baik bentuknya pendapat maupun amal perbuatan. Itulah zallatul ulama, tergelincirnya ulama. Sa'id ibnul Musayyib, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, laisa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada seorang ulama pun maupun syarif, seorang ahli bait, wala dhi fadlin, ataupun orang yang punya keistimewaan, punya status sosial, illa wa fihi aibun, kecuali pada dirinya pasti ada aib,
pasti ada cacat. Walakin man kana fadluhu akthar min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadli. Akan tetapi manusia yang fadluhu akthar min naqsihi, kebaikannya lebih dominan dibandingkan kekurangannya. Dhahaba naqsuhu li fadlihi, maka kekurangan itu terkubur dengan kebaikannya. Artinya ketika ada ulama yang mengalami ketergelinciran, keliru dalam satu pendapat tertentu, sudah di kesempatan yang lain beliau itu banyak memberikan ceramah kebaikan bagi umat, mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar, mengajarkan bagaimana cara puasa yang benar, mengajarkan tentang bagaimana akidah yang benar dan seterusnya. Lalu satu ketika dia tergelincir. Anehnya, manusia hanya lebih fokus mengingat ketergelincirannya, pernyataan salah yang pernah dia sampaikan, tapi kebaikan dia yang lain, yang jumlahnya lebih dominan, dilupakan. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang tidak memiliki rasa hormat kepada seorang ulama. Wallahu a'lam. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyikapi kondisi ketergelinciran ulama, terutama untuk pendapat yang menyimpang. Lalu jika kita menjumpai ulama yang tergelincir pendapatnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tidak boleh mengikuti pendapat ulama yang jelas menyimpang dari kebenaran, apalagi menjadikannya sebagai landasan dalam berpendapat. Sudah tahu, kayaknya ini kok nggak pantas, kayaknya ini nggak boleh, maka dia harus tinggalkan pendapat itu. Dan tidak boleh menjadikannya sebagai pendapat yang dia ambil, apalagi menjadikannya sebagai landasan. Alhamdulillah. Baik, ini prinsip yang pertama. Misalnya, ada ulama yang menghalalkan rokok misalnya, atau menilai bunga bank bukan riba, sehingga halal untuk dimanfaatkan. Maka dalam posisi seperti ini, dan Anda yakin ini tidak mungkin halal, tidak mungkin ini boleh, lalu Anda tinggalkan, maka berarti kita meninggalkan pendapat orang yang kita cintai, karena kebenaran lebih kita cintai daripada orang itu. Karena kebenaran lebih kita cintai daripada orang itu. Ini sebagaimana perkataan salah satu ulama. Beliau memuji gurunya, dan beliau mengatakan, ana uhibbu fulan, wa uhibbu fulan, wa uhibbu fulan. Aku mencintai guru A, guru B, guru C. Wal ahaqqu ahabbu ilayya. Tapi kebenaran lebih saya cintai. Asy-Syatibi mengatakan, inna zallatal alimi la yasihhu i'timaduha min jihatin wal akhdhu biha taqlidan lahu. Wa dzalika li'annaha mawdu'atun 'ala al-muhafadhah 'ala al-mukhalafah lisyar'i wa lidzalika uddat zallatun. Tergelincirnya seorang ulama tidak boleh dijadikan sebagai landasan dan tidak boleh diikuti pendapatnya, karena taklid kepadanya, sebab pendapat ini tidak berlaku, ya, karena menyimpang dari syariat. Untuk itulah hal itu dihitung sebagai ketergelinciran. Sehingga kalau terjadi zallatul ulama, ulama tergelincir, tidak boleh dijadikan sebagai landasan. Apalagi diambil pendapat itu, tapi taklid. Taklid artinya apa? Gak pernah tahu latar belakangnya. Wa dzalika li'annaha mawdu'atun 'alal mukhalafati lisyar'i. Karena pendapat ini
disampaikan, namun realitanya menyalahi syariat. Walidzalika uddat zallatun, karena itu terhitung sebagai penyimpangan. Wallahu alam. Baik. Dan sekali lagi, semua manusia berpeluang untuk mengalami itu sebagaimana keterangan Sa'id ibn Musayyib yang tadi kita baca. Selanjutnya, sebagian ulama menilai tindakan mengumpulkan ketergelinciran ulama dalam rangka mencari yang halal, mencari rukhsah, keringanan, termasuk bentuk mengumpulkan berbagai keburukan. Sulaiman At-Tamimi mengatakan, in akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika syarra kullah. Jika kamu mengumpulkan pendapat ringan dari semua perkataan ulama, berarti pada dirimu terkumpul semua bentuk keburukan. Apabila kita hanya mengikuti bagian yang rukhsah saja. Dalam mazhab fulan, dalam mazhab Hanafiyah, di situ ada rukhsah. Misalnya apa? Wanita boleh nikah tanpa wali. Wah, saya bisa melakukan itu misalnya. Dalam mazhab Malikiyah ada rukhsah. Dalam mazhab Syafi'iyah juga sama, dalam mazhab Hambali juga sama. Dikumpulin semuanya. Kata Sulaiman At-Taimi, in akhadta bi rukhsati kulli alimin. Jika kamu mengumpulkan pendapat ringan dari semua ulama, ijtama'a fika syarru kullu, maka berarti seluruh keburukan berkumpul pada dirimu. Wallahu alam. Selanjutnya, jika ulama yang bersangkutan dikenal selalu komitmen dengan sunnah, kita harus adil dalam menyikapinya. Perhatikan, harus adil dalam menyikapinya. Dengan tetap menghormatinya, menghargai pendapatnya yang benar, dan memberikan uzur untuk kesalahannya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, Inna rajulal jalila alladhi lahu fil islami qadamun salihun wa athar. Orang yang terhormat, yang memiliki kedudukan dan pengaruh yang baik dalam Islam. Qad takunu minhu al-hafwa wa zalla huwa fiha ma'dzurun. Bisa jadi dia mendapatkan pahala karena beristihad, dan bisa jadi dia mengalami ketergelinciran karena itu. Wa qad takunu minhul hafwa wal zalla. Terkadang ada ketergelinciran, ada kerusakan. Bal ma'jurun lijtihadihi, namun status ketergelinciran itu menjadi uzur, ya. Bahkan bisa jadi dia tetap mendapatkan pahala karena ijtihadnya, karena kesungguhannya. Fala yajuzu ayyuttaba'a fiha, maka tidak boleh untuk diikuti. Wala yajuzu an tuhdara makanatuhu wa manzilatuhu fi qulubil muslimin. Meskipun tidak boleh sebaliknya. Ulama ini tidak diakui keilmuannya, lalu dicopot pakaiannya, kemudian dia dianggap sebagai orang gila, dan seterusnya. Maka kalau melihat ada ulama yang keliru, Ibnu Qayyim mengajarkan kelirunya jangan diambil. Namun tetap menghormati ulama tersebut, karena dia adalah salah satu di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tidak boleh menyebarkan ketergelincirannya jika perkara itu belum terkenal di masyarakat. Tidak semua orang bisa menilai ketergelinciran ulama secara adil, sehingga ketika itu disebarkan akan bisa memicu fitnah, kekacauan di masyarakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Thalathun yahdiman ad-din." Ada 3 orang yang bisa merusak Islam, bisa merusak agama.
zallatul alim. Kenapa zallatul alim? Karena orang mengikutinya. Ketergelinciran ulama dianggap sebagai pendapat pribadi yang sah, lalu dia ikuti dan tidak kemudian dipelajari dari sisi dalil. Yang kedua adalah jidalu munafikin bil Quran, debatnya orang munafik terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, wa a'immatun mudillun, dan para imam yang sesat. Sehingga ketika imam yang menyesatkan itu diikuti oleh banyak orang, maka akan ada banyak orang yang tertular dengan kesesatannya. Waliyadzubillah. Baik, semoga kita bisa memahami dengan maksimal. Tolong Anda catat ulang terkait bagaimana cara menyikapi ketergelinciran ulama. Dan di sini saya sebutkan 3 prinsip ya. Pertama, tidak boleh diikuti pendapatnya. Yang kedua, tetap hormati dia dengan memposisikan beliau sebagai ulama. Yang ketiga, tidak boleh menyebarkan ketergelinciran selama itu belum tersebar di mana-mana. Semoga dengan ini kita akan bisa semakin tepat dalam menyikapi para tokoh agama, sehingga kita tidak salah, tidak menyimpang dalam menyikapi mereka. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Di daerah saya ini banyak sekali tuh masjid yang berdampingan dengan makam, itu emang sepertinya dibangun seperti itu gitu Ustaz. Jadi saya beberapa kali itu sholat di masjid, ya awalnya nggak tahu kalau di situ ada makam. Akhirnya setelah tahu kan nggak sholat ke di masjid-masjid itu. Cuma saya sering kayak nggak tahu jadinya sering gitu. Jadi sekarang itu kalau mau masuk masjid yang di kampung-kampung itu jadi agak-agak curiga gitu kan. Jadi saya suka ngeliat kanan kiri atau arah kiblatnya gitu. Apakah itu dosa Ustaz ya? Jadi kan curiga sama masjidnya Allah, salah satu rumah Allah gitu. Atau harusnya sikap saya bagaimana gitu Ustaz ya? Untuk menyikapi yang seperti itu Ustaz ya. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama begini ya. Bahwa dulu ada masjid yang dibangun untuk tujuan maksiat. Dan Allah sebut sebagai masjid. Tapi karena tujuannya untuk maksiat, maka disebut oleh Allah sebagai masjid dirar. Masjid yang membahayakan. Masjid yang membawa madorot, yang memberikan keburukan bagi masyarakat. Lalu Allah melarang Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di masjid itu.
Dan bahkan Nabinya SAW diperintahkan untuk menghancurkan masjid itu. Dan masjid ini dibangun oleh orang munafik. Kenapa di situ ada potensi bahaya besar? Karena masjid ini dibangun dengan tujuan untuk dijadikan sebagai tempat mata-mata ahli kitab terhadap Madinah. Sehingga ahli kitab ketika datang ke kota Madinah ingin memata-matai kaum muslimin, dia bisa singgah di masjid ini. Dan karena bentuknya masjid, mungkin tidak begitu dicurigai. Tapi Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk sholat di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Taubah, La masjidun Di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, La takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an takuma fihi. Janganlah kamu melakukan salat di dalam masjid itu abadan selamanya. Salat di masjid itu di mana? Yaitu Masjid Dirar yang Allah sebutkan di ayat 107. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan orang-orang yang dia membangun mendirikan Masjid Dirar, masjid yang isinya kekufuran dan ingin memecah belah kaum mukminin, serta dalam rangka untuk irsadan, untuk memata-matai, dan itu peluang yang akan dilakukan oleh orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sebelumnya itu orang-orang kafir di kalangan ahli kitab. La takum fihi abada. Jangan sholat di dalamnya. Karena ini masjid dibangun untuk maksiat. Yang kedua, tujuan utama masjid dibangun adalah dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fi buyutin adzinallahu an turfa'a fiha. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Ada di surat An-Nur ayat 36. Di rumah-rumah Allah, di mana Allah perintahkan untuk diagungkan, wa yudhkar, dan disebut-sebut fiha di dalam rumah itu, ismuhu namanya, wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, dan orang-orang yang di dalamnya mereka mensucikan nama Allah setiap pagi dan sore. Dan ini merupakan perintah bahwa masjid itu dipakai untuk mengagungkan Allah. Masjid itu hukum asalnya dipakai, digunakan untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah. Maka yang ketiga, apabila ada masjid yang didirikan dalam rangka mengagungkan selain Allah, seperti mengagungkan kuburan, di sini ada tokoh masyarakat. Kemudian di daerah kuburan itu dibangunlah masjid dalam rangka untuk mengagungkan tokoh masyarakat tersebut. Berarti ini masjid salah fungsi. Masjid ini salah fungsi. Didirikan bukan untuk mengagungkan Allah, tapi didirikan dalam rangka untuk mengagungkan tokoh masyarakat tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah masjid ini harus pindah ke tempat yang lain. Dari situlah kita bisa memahami kenapa masjid dengan kuburan itu pada aslinya harus dijauhkan. Kenapa masjid dan kuburan harus dijauhkan? Karena tujuan utama kita punya masjid adalah dalam rangka untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan makhluk. Sehingga kalau ada orang yang dia memiliki masjid, membangun masjid, tapi untuk mengagungkan selain Allah, berarti ini salah fungsi. Baik, kurang lebih ini muqaddimah yang perlu kita pahami terkait hubungan antara masjid dengan kuburan. Ya, meskipun kita yakin bahwa tidak semua masjid yang berada di dekat kuburan dibangun dengan tujuan untuk mengagungkan kuburan. Ya. Tapi keberadaan masjid dengan kuburan yang jadi satu semacam ini
ya termasuk di antara bentuk kesalahan dan kekeliruan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat ke arah kuburan atau sholat di kuburan. Jika dia satu tanah, berarti masjid dan kuburan tadi berada di satu tempat yang sama. Karena itu orang yang sholat di masjid ini sama dengan sholat di kuburan. Tapi dia jika tanahnya berbeda, lalu masjid itu menghadap ke arah kuburan, dan itu berhimpit. Ya, misalnya kuburannya berada di mana? Di tempat mihrab, di depan imam. Berarti mereka sholat menghadap ke arah kuburan. Dan seterusnya. Karena itu seharusnya dipisahkan. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang melihat realitas semacam itu di lapangan, bagaimana yang harus kita lakukan? Tadi yang Anda sampaikan sudah bagus ya. Yaitu ketika sholat, Anda nyari masjid yang gak ada kuburannya. Itu sudah bagus. Sehingga ketika di daerah Anda itu banyak masjid yang berisi kuburan, Anda perlu ngasih tanda. Masjid ini ada kuburannya, masjid ini ada kuburannya. Selanjutnya, nanti Bapak ketika sholat, Bapak silahkan cari masjid yang di situ tidak ada kuburannya. Agar sholat kita lebih maksimal dalam mengagungkan Allah dan tidak kecampuran sepeser pun bentuk mengagungkan kuburan atau selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Di desa saya itu kan ada salah satu mantan murid pesantren. Sekarang ini sudah berumur kan. Masalahnya dia itu mengeluarkan fatwa. Saya cerita dulu masalah konfliknya dulu Pak Ustadz ya. Silahkan. Ini nih di desa saya sekarang ini ada konflik lahan perkebunan sawit. Lahan itu sudah pernah dijual oleh salah satu orang tua terdahulu di desa kami. Sudah itu yang pesantren ini tadi mengatakan lahan ini tidak sah dijual. Dia mengatakan lahan ini halal kalau untuk dipanen hasilnya. Sedangkan lahan ini sudah jelas-jelas pernah dijual. Bagaimana hukum fatwa yang dikeluarkan oleh orang ini tadi sehingga dia bisa mengatakan ini halal? Dan apa hukumnya orang yang mengikuti fatwa dia tadi bilang kalau hal ini bisa halal? Alasan beliau apa kalau itu halal untuk dimanfaatkan? Alasan dia sih Ustaz dia bilang kayak ini. Katanya lahan ini diperuntukkan untuk masyarakat desa kami. Kenapa bisa dijual pada masa dulu, kata dia kan. Sedangkan jelas-jelas lahan ini dijual. Orang yang punya lahan sendiri pernah jual gitu nah Pak Ustaz. Dijual kepada orang tertentu. Ke orang tertentu Ustaz. Lalu pembelinya sekarang ada di mana? Ya Ustaz. Pembeli itu ada di daerah saya, Ustaz. Masih ada di daerah kami ini tinggalnya, tapi dia tinggalnya di kota kan, itu orang Cina. Sebagian masyarakat di sini mengatakan ini tidak bagus, ini salah. Sebagian masyarakat di desa kami tadi, tapi dia mengatakan ini benar, ini salah. Sedangkan pemimpin di desa itu, kepala desa ini tidak mendukung kegiatan ini, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Cukup Pak, cukup Pak Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Apabila lahan itu pernah diwakafkan sebelum dijual ya, pernah diwakafkan oleh pemiliknya. Sehingga misalnya pemiliknya pernah mengatakan, lahan sawit ini aku wakafkan untuk masyarakat. Dan nanti pengelolanya adalah yayasan X. Sudah? Setelah diserah terimakan meskipun belum ada perubahan akta wakaf misalnya. Belum ada akta wakaf, belum ada perubahan sertifikat.
tapi sudah diserah terimakan. Setelah diserah terimakan, maka sah sebagai wakaf. Dan karena sah sebagai wakaf, maka tidak lagi menjadi pemilik wakif. Tidak lagi menjadi pemilik yang wakaf, tapi harta ini sudah menjadi milik umum, milik masyarakat. Karena itu, jika wakif menjualnya ke orang lain, maka transaksi itu batal. Sebab transaksi jual beli ini didahului oleh wakaf. Transaksi jual beli ini didahului oleh wakaf. Dan ketika sebuah transaksi jual beli atau hibah atau pengalihan hak milik yang lain terhadap objek yang sudah diwakafkan, dan wakaf itu lebih dulu dibandingkan transaksi tadi, maka transaksi yang kedua yang bentuknya pengalihan hak milik tadi tidak sah untuk disebut sebagai transaksi. Sebab dia sudah didahului dengan transaksi wakaf sebelumnya. Semoga bisa dipahami ya. Apabila ternyata lahan itu adalah lahan wakaf, sebelumnya pernah diwakafkan, lalu setelah itu baru dijual, maka transaksi jual belinya batal, sehingga penjual berkewajiban untuk mengembalikan uang kepada pembeli. Sebab dia batalkan transaksi itu. Baik, semoga dipahami. Yang kedua, apabila lahan itu belum pernah diwakafkan, lalu dijual kepada seseorang, terlepas dari agama siapa pembelinya, terlepas dari agama pembelinya, dan sudah oke, deal, sudah bayar, bahkan sudah lunas, maka lahan itu sudah pindah kepemilikan menjadi milik pembeli dan bukan lagi milik penjual. Karena itu jika ada orang yang memanfaatkan lahan itu, berarti dia harus minta izin kepada pemiliknya, yaitu pembeli. Jika tidak, maka dia menanggung dosa. Sebab orang yang mengambil lahan orang lain, memanfaatkan lahan orang lain tanpa izin dari pemiliknya, ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebagai orang awam, bagaimana cara kami memilah Ustadz yang pemahamannya sesuai sunnah di tengah-tengah banyak Ustadz yang menyebarkan syubhat juga dengan berlandaskan dalil? Baik. Sebagai masyarakat awam, bagaimana cara kita bisa membedakan ini ustadz yang sesuai sunnah ataukah ustadz yang dia hanya penceramah, pinter bicara, tapi sepi dari dalil? Yang mungkin bisa kita sarankan adalah Anda silahkan belajar dulu ke salah satu atau dua atau tiga ustadz ahlus sunnah yang Anda yakini ini pasti ahlus sunnah. Misalnya ya, Anda belajar ke ustadz A, ustadz B, insya Allah beliau ahlus sunnah. Sampai belajar di situ sampai Anda selesai. Belajar di situ sampai Anda selesai, misalnya selesai program. Dari situ insya Allah kita sudah punya bekal bagaimana bisa mengenali kebenaran di tengah masyarakat. Sudah? Sehingga kalau kita sudah bisa punya bekal semacam ini, ketika menghadapi sebuah pendapat, maka kita bisa menimbang terlebih dahulu pendapat ini kira-kira peluang benarnya ada atau tidak. Kalau bingung gimana Pak? Silahkan ditanyakan kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Sehingga dengan cara semacam ini, Anda seperti sedang berlatih membuat sebuah filter. Dengan cara belajar pada guru yang Anda yakini, insya Allah ini ahlus sunnah. Sudah? Ketika Anda berada di lapangan menjumpai syubhat-syubhat tadi, atau para penceramah yang dia jarang menyampaikan dalil tapi lebih banyak menyampaikan syubhat, di situ Anda bisa mengambil posisi yang benar. Anda bisa mengambil posisi yang benar. Apa yang harus aku lakukan terhadap syubhat ini? Dan seterusnya. Itu yang bisa kami sarankan. Jadi menjadi masyarakat awam itu adalah asal usul kita. Siapapun manusia pasti berasal dari awam. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sebab Allah mengeluarkan kalian dari perut, dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Maka kita dulunya adalah awam. Nah, ketika kita belajar, kita banyak mengenal. Semakin banyak mengenal, maka semakin punya
filter untuk memahami apakah ini bagian dari ajaran syariat ataukah bukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ketika kita salah dan kesalahan kita tersebut karena kita mengikuti pendapat ulama yang kita ikuti, sebagai orang awam yang berijtihad, ikut ulama tetap dihukum berdosa karena pendapat yang salah tersebut? Apabila dalam posisi kita salah dan Anda karena mengikuti ulama salah dalam masalah ini, mengikuti salah satu pendapat yang keliru di kalangan pendapat ulama, apakah kita berdosa? Allah Maha tahu tentang kondisi dan latar belakang kita. Kenapa Anda milih pendapat ini? Apakah karena alasan ini yang lebih sesuai kepentingan saya? Ataukah karena alasan ini yang lebih saya cari, lebih sesuai dengan apa yang realita yang saya hadapi? Ataukah karena alasan ini yang lebih dekat kepada kebenaran? Yang ini lebih dekat kepada ilmu dan seterusnya. Allah Maha tahu semua alasan-alasan itu yang tersimpan dalam hati kita. Karena Allah Maha tahu dan itu tersimpan dalam diri kita, maka bagian itulah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian ini yang perlu kita waspadai. Sehingga kalau Anda yakin bahwasanya pendapat itu keliru dan Anda tetap bertahan, berdosa. Tapi ketika Anda beralih ke pendapat yang lain dengan keyakinan bahwa apa yang Anda lakukan tadi adalah keliru dan sekarang pindah ke pendapat yang lain, insya Allah Anda sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu dalam masalah belajar. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mendengarkan pendapat lalu mengikuti yang terbaik. Insya Allah dengan cara demikian semoga nantinya kita tidak mendapatkan hisab yang berat di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, cukup, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, mau bertanya sedikit mungkin dari tema. Silahkan Bapak. Jadi gini Ustaz, beberapa hari lalu kan saya ada saudara yang meninggal. Ayah Saudara saya ini belum menikah dan dia hanya punya satu saudari. Yang belum menikah siapa tadi Pak? Paman. Yang belum menikah siapa? Yang belum menikah yang laki-laki. Jadi ayah dan ibu Anda punya berapa anak? Ini saudara sepupu saya Ustaz. Gimana? Saudara sepupu saya. Sepupu ya. Ya. Saudara Jadi sepupu. yang meninggal ini yang laki-laki. Mm-mm. Ayah ibu sudah meninggal. Paman dari jalur ayah masih ada. Paman dari jalur ibu juga masih ada. Sama satu saudari Ustaz. Untuk pembagian warisnya itu seperti apa ya Ustaz? Baik, saya gambarkan ini ya. Jadi ada A dan B. A meninggal, B sudah meninggal duluan. Apa Ustaz yang Saya belum mendapatkan gambaran secara maksimal, Pak. Oh ya. Saya ulang, Pak. Saya ulang ya. Saya diktekan. A dan B, suami istri. Ya. Punya berapa anak? 2 anak Ustaz. Punya 2 anak. Baik. A dan B punya 2 anak. Selanjutnya? Masing-masing anak ini satu laki-laki, satu perempuan. Baik. A meninggal tahun kapan, suami? Suami meninggal 2015 Ustaz. 2015. B meninggal tahun berapa? 2018. 2018. Baik. Anak laki-laki dan perempuan dua-duanya masih ada? Masih ada. Baik. Cukup, Bapak? Yang laki-laki baru kemarin Sabtu kemarin itu meninggal Ustaz. Yang laki-laki Sabtu kemarin baru meninggal. Baik. Ya. Sabtu kemarin tanggal berapa itu? Tanggal Pokoknya tahun 2022 ya. 2022 Ustaz. Ya, baik. Sudah, Bapak? Sudah Ustaz. Baik.
Dari A ada saudara, Dari A masih ada paman, Ustaz. ada paman. Pamannya D misalnya. Sudah? Cuman paman saja ya? Bibi juga ada, Ustaz. Bibi dari A. A. Baik. Ada bibi dari A. F. Sudah Bapak? Sudah. Kalau dari B juga masih ada paman juga sama bibi, Ustaz. B sudah ada paman dan bibi. Misalnya G plus H. Sudah? Cukup? Sudah, Ustaz. Baik. Nanti Bapak bisa simak di layar monitor biar oret-oretannya terlihat ya. Ya, siap, Ustaz. Jazakallah khairan, Wa Ustaz. jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Sekarang coba kita bahas dari kasus yang Bapak sampaikan tadi ya. Bapak menyampaikan sebuah kasus tentang keberadaan orang yang meninggal. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Kita tidak membahas bagaimana cara membagi warisan dari A dan B. Bagaimana cara membagi warisan dari A dan B? Ya. Tadi pertanyaan tidak seperti itu. Tapi yang ingin dibahas adalah bagaimana cara membagi warisannya L yang meninggal barusan. Meninggal tahun 2022. Sementara ahli waris yang dekat hanyalah P yang merupakan saudaranya. Baik. Wallahu a'lam, yang kami pahami di sini. Pertama, ada beberapa pihak yang statusnya mahjub, yaitu G dan H. Ini mahjub. Kenapa mahjub? Karena bukan mahjub ya. Mungkin yang lebih tepat bukan ahli waris. Kenapa dia bukan ahli waris? Karena statusnya dzawil arham. Statusnya dzawil arham. Jadi hubungan L dengan G dan H itu melalui seorang wanita, yaitu ibunya. Hubungan antara L dengan G dan H melalui seorang wanita, yaitu ibunya. Sehingga dia bukan ahli waris. Disebut dengan dzawil arham. Sudah? Nah, kemudian bapaknya L punya saudara F dan D, laki dan perempuan. Kita sudah nggak bahas G dan H karena sudah nggak dapat warisan. Lalu siapa saja ahli warisnya? Yang jelas pertama adalah P. P karena sendirian dapat setengah. Saudara perempuan sendirian mendapatkan setengah. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau saudara perempuan itu sendirian, maka dia mendapatkan setengah. Sudah? Lalu sisanya bagaimana? Sisanya diserahkan ke paman dan bibi. Sisa dari setengah, berarti setengahnya. Lalu di paman dan bibi ini dibagi 2:1. Kok bisa Pak seperti ini? Karena paman dan bibi termasuk berhak dapat warisan sebab dia dari jalur bapak. Dan posisi bibi dia dapat warisan karena terangkat dengan keberadaan paman. Terangkat dengan keberadaan paman. Sehingga ammah dalam hal ini yaitu bibi dari ayah berhak disebabkan karena di situ ada al-am, yaitu paman dari ayah. Nah, yang saya pahami paman dan bibi ini masing-masing mendapatkan atau semuanya mendapatkan total setengah dari harta yang ditinggalkan oleh pihak L. Ya, sedangkan setengahnya diserahkan ke P sebagai saudara perempuan dia satu-satunya. Wallahu a'lam, semoga bisa dipahami dengan baik. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.